Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu berjumpa kembali dengan Rani pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara kita memandang Tuhan atau Allah itu mempengaruhi cara kita menyembahnya. Kalau kita memandang Allah itu dengan pandangan yang rendah, maka sampai kapanpun kita tidak akan menghormati Allah. Sebaliknya, jika kita memandang Allah itu sebagai agung, kudus, mulia, penuh kasih, penuh berkat, maka kita akan sangat menghormati Allah. Jadi sekali lagi, cara pandang kita terhadap Allah menentukan bagaimana kita menghormati dan memuliakannya. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25 ditulis oleh Rasul Paulus juga hendak mengatakan tentang bagaimana cara orang memandang Allah. Kalau orang memandang Allah itu seperti manusia biasa, seperti binatang, seperti burung-burung, maka orang akan menganggap dia sebagai makhluk biasa, makhluk biasa. Tapi sebaliknya, kata Rasul Paulus, jika orang memandang Allah itu sebagai yang kudus, yang mulia, dikenal sebagai pribadi yang berkuasa, maka orang akan memandang Allah itu sebagai pribadi yang penuh kuasa. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan dalam nas bacaan ini tentang bagaimana cara atau bagaimana sikap orang mengenal Allah. Yaitu dalam bacaan kita ayat 21 dikatakan begini sampai dengan 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan yang tidak panah, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Kalau cara pandang seperti ini terjadi, maka sampai kapanpun orang tidak akan pernah memuliakan Allah. Dan wajar kemudian dalam ayat ke-18 itu, sebab murka Allah nyata bagi mereka yang fasik dan lalim karena cara memandang Allah demikian. Karena itu Rasul Paulus memperingatkan Bapak Ibu dan Saudara untuk bagaimana kita memandang Allah itu dengan cara pandang yang benar. Tentu Paulus menyampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan dan nyata keilahiannya. Dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Paulus katakan bahwa Allah itu berkuasa sejak dunia diciptakan dan siapapun tidak bisa memungkirinya sebenarnya. Tetapi cara pandang orang
sekali lagi bisa saja merendahkan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di era modern sekarang ini pun bisa saja kemudian dengan pikiran, dengan akal budi, hikmat yang dimiliki oleh manusia, cara pandang manusia terhadap Allah itu kemudian dipakai hikmatnya, sehingga ia katakan jauh lebih hikmat saya daripada Allah, lalu jauh lebih berkuasa saya daripada Allah, karena pengaruh dunia modern atau pemikiran-pemikiran modern. Tapi kemudian melalui nas ini juga diingatkan bahwa semodern-modernnya, sehikmat-hikmatnya, secanggih-canggihnya manusia, sampai kapanpun dia tidak bisa menyaingi Allah. Maka mari saudara yang terkasih, kita dunia modern sekarang ini tetap harus menggunakan hati, pikiran, perasaan kita untuk mencerna bahwa tiada yang lebih berkuasa daripada kita. Hindarkan diri kita dari kesombongan rohani. Hindarkan diri kita dari keangkuhan rohani yang mungkin mengatakan, saking hebatnya saya sebagai manusia, maka saya memandang Tuhan itu hanya mungkin sebagai seperti ciptaan. Tapi dengan tegas katakan Rasul Paulus dalam nas ini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, dan tidak mau mengakui kebenaran Allah akan dimurkai oleh Allah. Tapi mari saudara, para pendengar firman Tuhan yang dikasihi, jemaat, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan direnungkan, mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah atas hidup manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita sangkal. Karena itu ketundukan, kehormatan, kesetiaan, kepatuhan, dan hormat kita tetap menjadi poin penting untuk dimiliki di dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Selamat menjalani hidup dengan rasa patuh, takut hormat kepada Tuhan yang penuh kuasa dan sekaligus penuh kasih. Amin, saudara-saudara, atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman. Biarlah kami terus memiliki hati, kepekaan, bahkan juga hikmat untuk mengerti dan tahu akan siapa Engkau, ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi manusia yang sombong, baik sombong pribadi maupun sombong rohani. Tapi mari diberkatilah kami umat Tuhan dimanapun kami berada. Para pendengar firman Tuhan setiap pagi, biarlah firman ini menjadi kekuatan yang memotivasi kami untuk selalu hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Hamba berdoa bagi segenap jemaat-Mu, diberkati setiap harapan, diberkati setiap pergumulan, diberkati setiap tugas tanggung jawab. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada pagi ini. Amin. Salam.